Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi jujur dan bohong. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen dulu ya anak-anak ya, nama-namanya yang hadir. Jadi kalau Bapak panggil, tolong dijawab. Hadir Pak. Pertama Ahmad. Hadir. Kedua Febri. Hadir. Ketiga Lala. Hadir. Keempat Perwira. Hadir. Kelima Rido. Hadir. Dan keenam terakhir Rina. Hadir juga. Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan hadir. Baik. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa, ketua kelas Perwira pimpin doanya ya, anak ya. Baik, kita berdoa. Amin. Baik. Namun hari ini kita tidak belajar di ruangan, melainkan kita belajar di luar kelas ataupun di lingkungan. Karena apa? Biar tidak terlalu bosan ya. Tidak terlalu sering belajar di dalam ruangan, nanti takutnya jenuh dan tidak fokus belajarnya. Namun untuk hari ini Bapak bagi menjadi dua kelompok, yang dimana nanti ada kelompok jujur dan ada kelompok berbohong. Namun nanti di luar kelas Bapak bagi, oke? Baik, langsung saja semuanya keluar. Kita belajar di lingkungan, tapi tolong dijaga tata keramanya, suaranya, jangan terlalu ribut ya anak, nanti takut mengganggu kelas lain. Oke. Baik, kita semua sudah di luar ruangan. Itu langsung saja bawa bagi kelompoknya. Kelompok 1 laki-laki semua, yaitu Perwira, Ahmad, dan Rido. Kelompok 2 perempuan semuanya, yaitu Febri, Laila, dan Rina. Baik, sebelum Bapak berikan tugas kepada masing-masing kelompok, Bapak terangkan dulu ya anak ya, apa itu jujur dan apa itu bohong. Baik, namun sebelum Bapak jelaskan, setiap kelompok mencatat bagiannya masing-masing. Seperti kelompok laki-laki tadi tentang jujur dan kelompok perempuan tadi tentang berbohong. Tolong catat ya. Baik, langsung saja Bapak jelaskan. Jujur merupakan akhlak terpuji, yang dimana kita itu harus senantiasa jujur agar kita terhindar dari dosa. Karena kalau kita jujur, kita akan dapat pahala. Baik, sedangkan berbohong merupakan akhlak tercela, yang dimana kalau kita melakukannya kita akan berdosa. Baik, coba tanya dulu di sini, siapa yang pernah berbohong? Ayo, jujur. Ayo, kan berkaitan kan bohong dan jujur. Ayo, silakan. Oh, tidak ngaku, takut malu ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi, jujur dan berbohong berkaitan dengan perkataan dan perbuatan kita sendiri. Karena jujur itu yaitu seseorang dengan pernyataan ataupun perkataan, tingkah laku, perbuatan yang berdasarkan sesuai dengan fakta. Itulah kalau jujur. Beda halnya dengan berbohong, yaitu pernyataan, perkataan, tingkah laku, perbuatan yang tidak sesuai dengan fakta ataupun menipu dia. Jadi ini khususnya untuk berbohong ini sangat tidak dianjurkan di agama, karena bisa saja membuat seorang itu kecanduan akan terus mengulanginya
terus terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Jadi yang dianjurkan oleh agama kita itu harus senantiasa bersikap jujur, karena selain kan disukai oleh Allah, dan kita akan dapat pahala juga kalau kita jujur, kalau kita berbohong. Dan kalau berbohong itu biasanya orangnya disebut dengan pembohong, kalau jujur tidak ada. Jadi siapa sini yang mau berbohong, karena akan dicap orangnya sebagai pembohong, kan tidak enak. Jadi jangan melakukan berbohong, karena itu hal tercela dan dilarang oleh agama, dapat berbuat dosa. Marilah kita selalu jujur, senantiasa jujur, mengikuti akhlak terpuji, agar kita terhindar dari dosa dan memberikan pahala. Jadi jujur itu bisa dikatakan juga kunci kesuksesan. Kenapa kunci kesuksesan? Karena kalau kita jujur, orang pasti percaya sama kita. Jadi kalau orang percaya, orang berani memberikan kepercayaannya sama kita. Misalnya kita kerja di kantor, kita sebagai anak buah, dan ada atasan kita. Atasan tersebut memberikan kita tanggung jawab, misalnya ini diberikan tugas. Karena kita jujur, kita mengerjakan jujur, ya dia percaya sama kita terus. Jadi seterusnya dia memberikan kita tugas, dan dari tugas dia memberikan upah bayaran lebih. Itulah satu yang Bapak bilang jujur itu kunci kesuksesan. Namun beda dengan halnya dengan berbohong. Berbohong itu kunci kesengsaraan. Kalau kamu berbohong, orang akan benci samamu dan tidak percaya samamu. Jadi kalau cuma ke dalam tugas tadi, kita sebagai anak buah dan ada bos kita yang memberikan tugas sama kita mengerjakan sesuatu, namun kita berbohong, dia akan tidak percaya dan dia tidak akan mau memberikan rezeki tambahan. Jadi kan sengsara. Itu contoh kecil. Contoh besarnya itu hubungan kita dengan Allah. Kalau kita jujur di muka bumi ini, Allah pasti suka dengan kita, dan Allah pasti memberikan kenikmatan atau rezeki yang baik. Beda dengan halnya orang yang berbohong, Allah pasti akan batasi, dan Allah tidak suka dengan orang berbohong. Jadi saran Bapak untuk ke semua anak Bapak, marilah kita bersikap jujur, jangan berbohong, karena jujur itu indah, yang diajarkan oleh agama kita. Dengan berbohong itu tidak bagus dan dilarang oleh agama kita. Namun ada kalanya berbohong itu boleh, adapun diperbolehkan dengan ketentuan tersendiri. Misalnya kita berbohong seperti contoh ya, kalau dalam keadaan darurat, seperti saya misalnya dengan tetangga saya ini marah-marah, dia mau membunuh misalnya saudara saya, misalnya contoh kecil. Dia sementara saudara saya berada dalam rumah dan saya di luar rumah di teras. Dia bertanya, di mana saudaramu, katanya. Kalau saya bapak menjawab dengan jujur, pasti dia akan masuk ke dalam rumah dan dia membunuh saudara bapak. Namun di situ kita boleh berbohong, kita jawab saja dia tidak sedang berada di rumah. Itu tidak berdosa karena dalam keadaan darurat. Kalau kita jawab jujur, kita akan kehilangan saudara kita dan bahkan lebih. Namun kita boleh berbohong di situ, tidak berdosa, untuk menghindari
kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Jadi di sini anak-anak Bapak semuanya, masing-masing kelompok, Bapak beri tugas memberikan contoh di lingkungan kita ini. Seperti kelompok 1 kan membahas tentang kejujuran, kelompok 2 membahas berbohong. Jadi masing-masing kelompok memberikan contohnya masing-masing yang berkaitan dengan lingkungan sekitar kita ini di sekolah. Bagaimana kejujuran yang ada di lingkungan sekolah kita dan kebohongan yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi masing-masing membuat contohnya ya. Setelah itu buat kesimpulan tentang materi kita hari ini. Bapak tunggu 10 menit, dikerjakan ya, didiskusikan dengan teman sekelompoknya, nanti dikumpul setelah 10 menit. Baik, setelah 10 menit kiranya masing-masing kelompok mengumpulkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada anak Bapak semuanya yang telah berpartisipasi dalam pelajaran hari ini. Bapak akhirilah karena sudah habis waktu kita ya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang Bapak berikan dan diamalkan. Kurang janggalnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum